Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salam rahayu, salam sedulur, salam channel Bocah Tobat. Alhamdulillah yang di malam berbahagia ini saya ditemani oleh Kang Yudi dari Padepokan Gunung Lawu. Ya, mungkin para sahabat pencinta Bocah Tobat juga mampir juga ke channelnya Kang Yudi, yaitu Padepokan Gunung Lawu. Ya, sehat Kang? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, jadi kita ngobrol bincang-bincang aja nih tentang perjalanan sosok Gus Yudi ya, sehingga bisa masuk ke perjalanan spiritualnya ya, hingga mencapai titik keberhasilan. Insya Allah jadikan suatu keberhasilan kita contoh perjalanannya, mungkin dari awalnya seperti apa. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol, mungkin nanti para sahabat sekalian ambil hikmahnya, semoga ini jadi pelajaran kita juga. Mungkin suatu perjalanan hidup ada yang berbeda ataupun ada yang sama. Ya, silakan Kang Yudi. Awalnya dulu itu bagaimana Kang Yudi mengenal Padepokan Sapu Jagat, apa bagaimana dari awal-awalnya? Apa dari Sapu Jagat dulu atau yang lain? Ya sebetulnya proses semua itu. Oh, proses ya. Ya kalau saya lihat-lihat kembali ke belakang itu, jadi awalnya itu pencarian saya itu pada tahun 98 setelah saya lulus STM atau SMK pada saat itu. Di situ awal pertobatan saya di situ. Nah, setelah lulus itu saya bertobat ya. Setelah lulus dari SMK saya bertobat, ya kemudian saya lanjutkan mencari ilmu itu ke pesantren-pesantren. Dan di situ saya pengen sekali mempunyai seorang guru yang memiliki titel kewalian gitu kan. Saat itu saya mencari, tapi di pesantren-pesantren itu hampir semua pesantren-pesantren saya datangin itu pendirinya itu sudah pada meninggal. Jadi turun ke anaknya. Seperti itu. Ya kalau mendengar itu ceritanya pendiri-pendiri itu entahlah wali atau hampir wali, saya nggak tahu begitu pendirinya itu. Dan sampai sekarang pesantren-pesantren itu pun masih ada yang masih berdiri, masih berjalan, seperti itu. Terus setelah itu ya pencarian saya itu, kemudian di tahun 2006 saya berhentilah melalui pesantren-pesantren, karena saya ingin setelah belajar ngaji saya pengen belajar bisnis juga, ya kan? Usaha dagang. Usaha gitu. Akhirnya dari mulai 2006 kemudian saya menggeluti usaha gitu kan. Itu. Nah setelah itu, setelah usaha berjalan bertahun-tahun ya gitu kan, setelah maju jatuh lagi, setelah maju jatuh lagi, seperti itu. Jatuh bangun ya, seperti itu. Akhirnya saat itu saya sudah berapa kali jatuh terus bangun lagi begitu ya. Dari 2006 saya pencarian pelajari ilmu bisnis begitu kan, pengen belajar usaha lah, bagaimana rasa usaha itu kan. Selama ini saya bosan begitu kan, belajar mengaji itu gitu kan, masa jenuh, ada gitu, masa kan. jenuh, bukan bosan tapi jenuh gitu. Jadi pengen pelajari bisnis seperti itu. Nah, dari 26 saya pelajari, kemudian bisnis itu ya kemudian ya berjalan, akhirnya saya mengenal bisnis ya, terutama di bidang marketing. Sampai-sampai ya saya itu diangkat menjadi supervisor pada saat itu di sebuah marketing, punya anak buah. Kemudian saya itu disuruh buka di daerah Semarang ya. Kalau di Semarang, kemudian saya itu buka di cabangnya di Solo, ya, kemudian di Kudus. Jadi saya menguasai wilayah Jawa Tengah saat itu. Berjalan 2 tahun, kemudian jatuh lagi, kan? Jatuh saat itu.
Nah, setelah jatuh tersebut, akhirnya saya berpikir ada keinginan untuk mengaji lagi. Jatuhnya karena apa tuh? Ya biasalah macam-macam. Gesek-gesekan gitu. apa? Ada gesekan, kemudian omsetnya menurun begitu karena banyaknya saingan seperti itu. Sehingga ambil hikmah lagi, merenungkan lagi. Iya. Kayaknya harus belajar spiritual lagi, ngaji lagi. Nah, seperti itu. Ngajinya tuh di mana tuh? Ngaji apa? Kan ngaji pengajian banyak ya. Iya. Ada tauhid, ngaji hikmah. Waktu itu saya merenung gitu ya. Kalau saya mengaji seperti tauhid, fikih, atau Quran, ya itu kan sudah saya pelajari begitu kan. Nah, kemudian mungkin pendalaman tasawuf itu belum saya ajari gitu. Akhirnya sempat berpikir saya pengen mengkaji kebatinan seperti itu dengan tujuan untuk mendekatkan diri seperti itu. Akhirnya saya pada saat itu masuklah ke bidang ilmu hikmah gitu kan. Ilmu hikmah gitu. Jadi di ilmu hikmah ya biasa gitu, seperti asror, ya amalan asror, hijib begitu kan. Hijib. Awalnya saya pengen punya kesaktian, bisa gitu kan. Nah, tapi setelah saya pikir-pikir orang sakti itu kalau nggak punya duit ya tetap aja lemes gitu. Galau. Akhirnya saya itu mengerjakannya yang penglarisnya saja gitu kan, supaya misalkan ya kalau pelaris itu kita jualan atau dari rezeki kita meningkat lah. Saya lebih fokus ke situ, bukan ke perangnya ya seperti hijib-hijib itu, tapi saya fokus ya ke asrornya. Dan apa tuh asror? Saya kurang paham asror. Asror itu amalan umum, amalan umum untuk apa saja yang kita niatkan dibilang ilmu hikmah itu. Amalan ini baca untuk narik rezeki, berdagang rame. Bisa ya, buat misalkan pengen bisa silat juga bisa gitu, tergantung niat kita. Gitu. Bela diri bisa otomatis, kebal bisa juga gitu. Ya kalau tingkatannya tinggi ya gitu. Tapi ada tingkatan lagi. Iya. Cuman saya tidak berfokus untuk ke kesaktian gitu lah. Masya Allah. Berfokusnya ke rezeki, masalah rezeki. Kalau kita sakti bisa terbang, bisa atau kabal, kalau nggak punya duit kan tetap lemes. Waktu itu saya berpikir seperti itu. Akhirnya saya mengambillah amalan-amalan yang sifatnya rezeki, gitu kan. Bismillahirrahmanirrahim, gitu kan, 16.000, gitu kan. Saya puasa 3 bulan atau 100 hari, itu saya jalani juga, gitu. Terus sehingga itu ada sehingga? Nah, setelah saya melakukan itu selama 1 tahun di ilmu hikmah itu, akhirnya saya bisnis di bidang sayuran gitu kan, akhirnya meningkat di situ. Meningkat dari pelajaran hikmah itu. Iya, dari situ gitu. Saya bilang waktu itu tetap, apakah saya harus tirakat dulu apa bisnis dulu nih? Wah, saya bilang waktu itu saya masih usianya ya sekitar 35-an lah. 35 tahun waktu itu. Nah, kalau sekarang kan udah 45 nih saya ini kan. 35. Kakak senior. Ya, jadi saya itu di dalam hati saya, apakah saya harus fokus tirakat ataukah atau kita usaha seperti itu. Akhirnya saya fokuskan untuk fokus usaha gitu kan, biar nanti tirakatnya itu saya nggak mikirin usaha seperti itu gitu. Ada pikiran seperti itu. Nah, setelah 1 tahun itu ya di ilmu hikmah ya, akhirnya saya punya pikiran untuk mengalahkan tirakat dan menjalankan usaha. Saat itu saya bergerak di bidang sayuran. Akhirnya sayuran saya pun lama-lama saya makin banyak langganan ya, larislah jualan saya. 24 jam itu saya itu terus terjadi pengiriman ke para penjual itu. Iya. Akhirnya lama-lama saya itu jenuh juga begitu kan. Ya, kenapa? Karena setelah dikasih lari itu, masa saya hidup hanya seperti ini, ada kehampaan gitu kan. Iya. Ada kehampaan. Nah, di situ mulai adanya di awal-awal 2015 ada kehampaan. Ya, pas setelah itu di 2015 itu saya mulai merasa hampa, masa hidup harus seperti ini
seperti ini. Itu bisnis lagi kencang-kencangnya. Iya, lagi kenceng-kencengnya, Masih hampa juga ya. Ya, kenapa? Karena kita itu tidak punya kebahagiaan batiniah. Oh, ya, Masya Allah. Ya, kalau misalkan Dikasih nikmat ekonomi, aja, iya, dikasih ya kita nikmat aja. tercukupi gitu. Tapi masa kita hidup hanya untuk, jadi 24 jam itu bangun tidur kita ingat kerjaan, mau tidur juga ingat kerjaan. Dunia Sampai-sampai kita terus, ya. silaturahmi ini tuh nggak bisa. Kali kita Berkumpul sudah terikat dunia, ya. kerjaan, Iya. walaupun usaha sendiri. Tapi kan kita itu waktu itu saya itu harus mengirim gitu kan sayuran itu ke pelanggan itu sesuai dengan waktu yang ditentukan, Iya. karena ingin digunakan. Jadi terikat. Hablum minan-nas terus ya. Nah, iya. Kapan hablum minallahnya? Ya, jadi ya sholat aja hanya sholat tetap saya jalani hanya 5 waktu saja gitu kan. 5 waktu saya jalani. Alhamdulillah masih bisa jalankan ya. Gitu kan. Ya, akhirnya Pak ada titik jenuh mulai 2017. Cari lagi. Ya. Nah, di situ saya itu mendengar tentang cerita-cerita dari ustadz-ustadz akhir zaman. Wah, siapa tuh saat itu? Ya, pertama yang saya dengar itu ceramahnya. Jadi kalau saya mendengar ceramah itu saya besarkan biar keluarga itu mendengarkan seperti itu. Jadi sekalian menasihati keluarga, kan? Saya yang pertama itu Ustadz dari Padang itu Zulkifli. Nah, mungkin cerita akhir zaman. Iya. Nah, setelah itu kesininya ada Ustadz Rahmat Baikuni. Nah, kemudian setelah itu saya itu lagi dengar tentang masalah Toriko gitu kan, dari Buya Uci, ya singkat aja seperti itu ya. Buya Ici yang sudah almarhum, Buya Ici, dia banyak cerita tentang Toriko. Kemudian saya dibangkitkan kembali gitu tentang Toriko. Wah, ini Toriko itu ajaran sesuai dengan agama kita gitu kan. Nah, jadi bukan ajaran sesat gitu kan. Nah, di situ saya sering mendengarkan seperti biasa, suaranya itu saya keraskan, saya kencangkan gitu kan. Suara HP itu melalui Bluetooth itu, jadi biar yang lain anak dan istri saya mendengarkan seperti itu. Iya, biasa ikut mendengarkan, iya, memahami juga seperti itu. Setelah itu baru saya ada keinginan untuk bertoriko seperti itu. Nah, setelah itu baru saya melihat sebuah channel YouTube Padepokan Gaul. Oh, PG dulu ya. PG dulu. Bayasin. Saya lihat kontennya itu memuslimkan jin. Wah, kan gitu. Jin aja bisa dimuslimkan ini, saya bilang gitu. Saya tertarik. Makhluk goib. Iya, bukan kawan nyata saja. Gitu, kan. Jadi bisa memuslimkan jin gitu. Jadi kalau jin aja bisa dimuslimkan, kemudian manusia itu bisa ikut muslim semua, kayaknya akan tercipta kedamaian dengan cepat gitu kan. Gitu. Saya berpikir seperti itu saat itu. Tapi untuk belajarnya kan jauh. Saya di Bekasi dan itu butuh perjuangan di Kudus, Jawa Tengah, kan? Ya, agak jauh gitu permasalahan waktu dan tempat. Sementara saya masih sibuk kerja kan gitu kan. Bagaimana cara saya itu untuk mengimbangi semuanya, bisa silaturahmi ke sana itu bagaimana gitu kan gitu. Akhirnya kalau saya kan pulang setahun sekali ke Karanganyar Solo, ke Bertua setahun sekali. Mungkin nanti saya berpikir setiap lebaran itu bisa mampir dulu ke situ, pikiran saya seperti itu. Nah, tapi ya takdir berbicara lain. Setelah itu saya diarahkan gitu setelah saya main-main HP itu, lalu timbullah Sapu Jagat begitu, diarahkannya keluar ke situ. Jadi ternyata saya lihat jauh-jauh ya. Channel ini kok sama, tetangga rumah ya, sama yang di itu gitu ya. Isinya sama. Padepokan Gaul gitu. Saya lihat Padepokan Sapu Jagat, caranya sama, memusikkan Torikonya juga sama begitu kan. Wah, mungkin ini satu aliran gitu kan, satu ajaran seperti itu. Akhirnya wah, kalau saya lihat alamat Cibitung, wah dekat daerah sini. Nah, mulai di saat itulah saya kenal dengan Padepokan Sapu Jagat, yang saat itu Sapu Jagat masih bersatu dengan MSI. Si Polkolbi masih satu, gitu. Jadi Sapu Jagat belum punya bangunan sendiri saat itu, gitu. Nah, begitulah singkatnya perjalanan saya sehingga saya menemukan Toriko ini, seperti itu. Tapi ada
halang rintangnya dari masuknya sapu jagat ada nggak tuh? Halang rintang, Ada. benturan dalam diri, Iya, godaan sebetulnya apaan gitu. saya itu apa tuh sudah mau menghubungi gitu, sesepuh dari sapu jagat gitu kan. Saya menghubungi Mas Agung. Kemudian dari Mas Agung itu belum saya datang ke tempat gitu kan, ke majlis belum, tapi saya menghubungi dari Mas Agung dilemparkan ke Pak Adi, ya kan? Andi ya. Nah, pas itu dari Pak Andi, waktu itu Pak Andi kalau nggak salah dia pulang kampung ke Purwokerto, ya, pulang kampung ke Purwokerto. Ya. Pas itu ya jadi nggak bisa ketemu. Akhirnya itu saya beberapa bulan, 2 bulan apa 3 bulan saya vakum begitu ya. Nah pas itu karena saya lihat channel lagi, ya nonton channel yang isinya itu tentang masalah hijib kan. Di situ kalau kita meninggal nanti kita akan ditawan sama khodam kita, ya, kan gitu. Nah saya kan punya amalan seperti itu. Wah, jadi saya ketakutan gitu kan, ya kan gitu. Wah jangan mau ngecek, akhirnya siapa yang ngecek gitu. Jadi ingat lagi saya kan, sudah 3 bulan atau 2 bulan saya itu lupa ya, vakum karena oper begitu halangannya. Kayak bola. Akhirnya jauh sudah, saya tahu alamatnya dan gitu. Jadi saya langsung aja ke majelis saat itu. Tapi pertama saya datang ke situ nggak ketemu, malam-malam jam 10. Yang di situ itu nggak ketemu. Wah, itu ujiannya ya. Tapi di situ apa namanya? Penanda dari map itu sudah menunjukkan di situ tempatnya. Begitu. Saya malam-malam apa tuh? Malam. Berangkat dari jam 8. Tempatnya kebon ya, sampai jam 10. Iya, gelap. Angker tuh, perjuangannya luar biasa nih. Ya padahal sudah dekat di situ, ya kan? Nah, karena sudah jam 10 malam, saya di situ gelap. Kemudian saya nanya sama warga juga nggak begitu apal, tapi dia itu tahu, katanya iya ada di Padepokan itu gitu. Kan channel saya lihat ini apanya ini tandanya itu di sini di pasnya gitu. Titik mapnya ya. Titik mapnya itu saya bilang gitu. Ada Padepokan enggak Pak di sini gitu? Padepokan sapu jagat. Nggak ada yang tahu ya. Iya nggak ada yang tahu. Tapi dia setelah berbicara agak lama, kemudian dia ingat ada ketika itu yang kalau siang-siang itu suka muntah-muntah kata gitu. Kemudian nyetelnya lagu Jawa gitu, Kidung Jawa itu, ya kan bahasa gue sering nyetel Kidung Jawa yang itu Sunan Kalijaga. Nah itu, pada singkat cerita pada malam itu akhirnya saya memutuskan untuk balik lagi, gitu kan. Jadi nggak ketemu tuh. Nah pas sudah itu lusanya saya datang ke situ. Jadi kalau waktu itu malam, nah saya siang datangnya biar kelihatan gitu. Akhirnya siang itu saya datang ke majelis MSQ dan ketemulah majelis MSQ itu gitu ya. Sikatnya ketemu. Kemudian orang yang pertama saya temu di MSQ itu adalah Bang Indra. Seperti itu. Nah, setelah ngobrol-ngobrol sama Bang Indra, dia bilang dia itu standby, gitu kan? Standby di majelis. Di majelis. Nah, saya janjian sama dia, gitu kan? Ya udah kalau begitu nanti malam Jumat saya kesinilah gitu, biar lebih fokus kita berbicaranya gitu. Karena saat itu saya hanya ingin tahu tempatnya saja, niat saya gitu kan. Dan juga waktunya kan sore itu mepet, karena saya ada kerjaan lagi selepas maghrib gitu, harus sampai rumah gitu kan. Akhirnya ya saya pulang. Malam Jumat saya ke situ sama teman saya gitu. Ternyata Bang Indra nggak ada. Ya, Bang Indra nggak ada malam Jumat itu. Wah, saya nungguin lama di situ sama teman saya. Akhirnya baru ada dia ngasih WA kalau dia kondisinya sekarang ada di Bandung gitu. Ya udah, saya pulang malam Jumat itu. Tapi saya tahu kalau pengajiannya itu pada malam Minggu. Nah, pada saat malam Minggu di situ baru saya datang dan akhirnya saya berjumpa dengan sedulur-sedulur kita di situ banyak orang. Nah kemudian saya minta setelah saya waqiahan gitu kan dan ruqyah, saya minta kepada Mas Hamdani saat itu Sang Jawa untuk dimediumisasi dan dicek apakah
keilmuan saya ini benar atau tidak lah gitu saat itu. Ternyata setelah dicek ya akhirnya adalah perjanjian dengan khodam. Nah mulai dari saat itu akhirnya saya bertobat, menjalankan mandi tobat dan menjalankan amaliyah sampai sekarang saat ini. Lanjut terus gitu. Luar biasa. Itulah para sahabat sekalian penjelasannya Gus Yudi yang luar biasa ya, yang dulunya maaf aja mencari jati diri ketenangan jiwa, walaupun di bisnisnya udah kenceng ya kan, rezeki ada ya, tapi alhamdulillah sholat tetap jalankan, tapi di hati tuh masih mencari sosok guru ya, apalagi mencari jati guru yang menuju kewalian, sehingga mentok-mentoknya di yaitu ya pada sedulur kita yaitu Sang Jawa. Akhirnya Dani dikenalkan ke Sabu Jagat ya. Sampai menjalankan mandi tobat. Iya, memang para sahabat sekalian yang di luar sana mungkin masih menyukai keilmuan dari menggunakan izib, amalan yang nantinya itu nanti berdampak, yang kita khawatirkan itu memang saat ini kita masih hidup, belum tahu jasa kita udah melihat. Ya, syukur alhamdulillah kita di bawah malaikat. Nah, kalau seandainya kita menggunakan perjanjian, resikonya banyak yang sudah terjadi, yang banyak yang di luar meninggalnya susah ya. Nah, bahkan saya juga, bulan saya orang medis juga, bekerja di rumah sakit, sering menemukan sakaratul maut. Ya, sakaratul maut itu ya memang tidak mudah dan penderitaannya luar biasa ketika mendapatkan ajal atau sakaratul maut. Ya sampai ada yang matanya melotot, mendadak ngelik, tapi tetap meninggalnya susah. Nah, itu harus diputuskan perjanjian. Jadi para sahabat sekalian, jika ada yang masih menggunakan itu, alangkah segera mencari untuk diputuskan perjanjiannya. Ya, kebetulan alhamdulillah nih Mas Yudi sudah memutuskan, mungkin dari keilmuan terdahulu diputuskan dan masuk ke Sabu Jagat dan melakukan mandi tobat. Dan sekarang rasakan bagaimana sudah menjalankan ini semua, amal mandi tobat, yang dirasakannya gimana? Rasa hatinya sekarang? Alhamdulillah. Senyata-nyatanya senyata-nyatanya kita hidup itu untuk apa, tujuan kita itu untuk apa, sekarang sudah terbuka jelas. Dan keinginan saya untuk menemui seorang guru yang memiliki titel kewalian kepada Allah juga sudah terpenuhi. Alhamdulillah. Seperti itu. Jiwa gimana? Tenang, lebih tenang mengenai yang dulu. Tentu jiwa lebih tenang, lebih banyak bertawakal kepada Allah. Ya, karena dengan menjalankan amalia itu jadi amalia itu langsung otomatis mendidik kita, gitu. Jadi amalia itu seolah-olah menjaga kita dan mendidik kita lebih bertawakal kepada Allah, bukan kitanya yang pengen tawakal. Kita susah kalau kita pengen tawakal, sabar gitu susah. Hanya ucapan tapi prakteknya ya. Tapi dengan menjaga amalia itu, dengan sendirinya amalia itu mendidik kita menjadi bertawakal, bersabar, dan lain-lain. Yang dijalankan oleh Gus Yudi ini ngajinya bukan ngaji kuping, maksudnya ngaji praktek, sehingga walaupun tawakal tuh nggak hanya ucapan, tapi tawakal langsung secara benar-benar dipraktekkan sehari-hari dan merasakannya sendiri. Ya beliau sekarang lebih tenang ibadah sholatnya. Ya mungkin para saudara sekalian ya, semuanya kebenaran mutlak milik Allah, dan sebagai kita manusia adalah mencari diri kita untuk ibadah kita menyambung sanad silsilah itu jelas ke Kanjeng Rasulullah. Ya mungkin kita bukan merasa, tapi diri kita sendiri yang merasakan, bukan orang lain yang, tapi diri kita yang menikmati. Itu saja kali Kang ya pembicaranya. Ada jadi, lagi Kang? Kalau suatu amalia itu bersanad, ngepeknya itu ke diri sendiri. Jadi kita bisa merasakan. Semakin kita melaksanakan amalia yang bersanad, ketenangan itu semakin tercipta, ketentraman dan pandangan hidup itu kita jelas, langkahnya itu semakin terlihat. Tapi kalau sebaliknya kita mengamalkan walaupun dari Al-Quran atau hadis atau doa gitu kan, tapi malah sebaliknya kita masih punya sifat marah, kemudian ngoyo terhadap dunia, begitu ya.
kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Masih sensitif ya. Nah, berarti itu tandanya amaliyah yang kita laksanakan itu tidak bersanad. Ya, perlu dipertanyakan mungkin kali ya, sahabat. Kenapa? Ya karena kan kalau yang bersanad itu ada cahaya. Cahaya itu adalah malaikat yang menyampaikan amaliyah kita kepada Allah. Seperti itu. Dan tandanya cahaya itu kita terasa sejuk, nyaman, dan tentram. Makanya kan di dalam Al-Quran kan ada. Berzikirlah kamu. Karena sesungguhnya dengan berzikir itu dapat mententramkan hati. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Kan gitu kan? Nah, masa Allah bohong begitu. Tapi kita berzikir apa dengan doa, sholawat, malah kita itu panas, emosi timbul. Kalau istri marah kita nggak mau mengalah, malah tambah ini marah kan tambah kenceng. Berarti nggak ada efeknya zikiran-zikiran yang kita alami, malah tambah panas. Berarti sumbernya itu bukan dari cahaya, malah sebaliknya. Malah ditipu ya. Nah, itu tandanya seperti itu. Merasa ini udah jalan bener, bakal ini malah risiko malah hati kita merasa resah, gelisah, susah, payah. Emangnya Allah itu bikin kita susah, bikin kita pusingkan? Tidak. Terus kenapa kita terjadi seperti itu padahal kita berzikir? Berarti bukan kemasukan malaikat itu yang itu sifatnya cahaya gitu kan, sifatnya cahaya itu, tapi justru sebaliknya mungkin. Kenapa? Ya karena tadi karena tidak bersanad menyambung ke Rasulnya. Itu. Alhamdulillah, ini luar biasa komunikasi ini, pembincangan ini sangat-sangat, artinya makna hidup kita tuh bisa ketemu titik terangnya ya. Mungkin teman-teman atau sahabat-sahabat mencari ketenangan dari sosok guru ya, karena kita bukan berarti kita tuh ngajinya tuh bukan ngaji telinga atau hanya, tapi kita benar-benar dibimbing secara batinnya dan rohaninya dengan secara praktik ya. Jadi mungkin itu aja kali Kang ya. Iya. Tonton terus kami, jangan lupa like dan komen, dan juga mampir ke Padepokan Gunung Lawu ya. Gunung Lawu ini channelnya Kang Yudi ya. Semoga aja dalam pembahasan ini suatu amalan juga kita, amal baik kita untuk para sahabat sebagai nonton dan si ada dakwah kita semua bermanfaat, dan bila ada kekurangan kesalahan mohon dimaafkan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.